Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau secara singkat ya tentang game yang saya buat, yaitu game bernama Space Shooter. Oke, sebelum masuk ke penjelasan kodenya, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat apa itu game Space Shooter ini. Space Shooter ini game tembak-tembakan dengan kita itu sebagai player yang objeknya nanti berupa pesawat dan bertujuan untuk menghancurkan meteor untuk mendapatkan skor seperti itu. Oke, sebelumnya dikarenakan game saya ini membutuhkan gambar, saya menggunakan gambar maksud saya, maka sebelumnya saya memasukkan gambar-gambar ke folder yang sudah saya buat terlebih dahulu di sini. Nah, seperti contoh ini ada gambar spaceship atau gambar pesawatnya, lalu ada gambar damage dan background, lalu dan ada banyak lagi elemen-elemen yang lain. Oke, mungkin langsung lanjut saja ke penjelasan kodenya. Untuk yang pertama, di sini saya mengimport dan inisialisasi. Di sini saya menggunakan pygame dan pygame.init ini berfungsi untuk inisialisasi semua modul dari pygame yang saya gunakan itu. Oke, lanjut ke create the window atau membuat window gamenya ya. Di sini saya menggunakan game width dengan ukuran 500 dan game height dengan ukuran 500. Yang kode ini bertujuan untuk mengatur ukuran dari window yang akan kita buat ya. Itu. Lanjut ada colors di sini yang bertujuan untuk mengatur dan mendefinisikan warna yang saya ingin gunakan pada game saya. Oke, lanjut lagi pada selanjutnya, yaitu ada superclass untuk object game, yang dimana ini superclass itu berfungsi untuk sebagai kelas dasar yang akan diwarisi oleh objek-objek saya yang lain, seperti nanti ada di class player, terus meteor dan misil. Oke, di sini dev init self xy ini merupakan konstruktor yang berfungsi untuk mengatur posisi objek dan memuat gambar. Oke, dan di sini ada dev update self yang berfungsi untuk mengatur posisi nanti. Oke, lanjut kita lanjut ke class player yang dimana class player ini berfungsi untuk mengatur pesawat kita ya, pesawat sebagai playernya gitu. Oke, di sini dev initnya yang sebagai konstruktor tadi berfungsi untuk memanggil game object dari superclassnya yang berfungsi juga untuk mengatur gambarnya, gambar pesawatnya maksud saya. Oke, lalu di sini ada self life dan self scores-nya yang saya mengatur di sini. Nyawa dari playernya itu 3 dan saya mengatur skornya ini juga. Oke, lanjut the spaceship image. Ada spaceship image yang berfungsi, kode ini semua ini berfungsi untuk mengatur gambar dari pesawat kita atau spaceship kita ya, agar gambarnya proporsional dan pas dengan ukuran game yang kita buat. Tuh. Oke, selanjutnya ada for displaying damage. Di sini kode ini semua berfungsi untuk jika player atau spaceship kita terkena damage, itu akan ada jeda waktu untuk terkena damage selanjutnya. Jadi tidak bisa terkena damage secara beruntun. Atau di sini akan ada waktu untuk player tuh memiliki waktu untuk invisibility. Nah, pada waktu itu player atau spaceship kita tidak bisa terkena damage dari meteor itu. Oke, lanjut di sini ada dev-del self. Ya, ini adalah merupakan destruktor yang berfungsi untuk menampilkan player destroy saat objek player kita dihancurkan gitu. Nah, di sini ada dev draw damage yang berfungsi untuk menampilkan gambar kerusakan pemain saat terkena meteor.
Selanjutnya ada kelas Meteor yang di sini berfungsi untuk sebagai mengatur objek meteornya nanti ya. Nah, di sini ada dev init self sebagai konstruktor. Ini adalah konstruktor pada kelas meteor, dipanggil saat objek meteor dibuat di posisi X dan Y. Oke. Lalu di sini ada color, size dan num serta image base ya. Untuk yang color dan size ini berfungsi untuk mengacak ya, agar meteor punya tampilan dan ukuran yang berbeda-beda gitu. Di sini ada yang berwarna brown dan gray, lalu ukurannya ada big, medium, small, dan tiny. Lalu untuk 6 ini untuk menentukan variasi dari gambarnya, dan image space ini digabung ya, untuk digabung menjadi jalur file gambar meteornya. Oke, di sini ada super init. Super init ini berfungsi untuk memanggil konstruktor game object untuk memuat gambar dan membuat area tampilan dan tabrakannya berdasarkan gambar tersebut gitu. Oke, sini di sini ada self hit dan self point ya. Yang self hit itu berfungsi untuk menentukan berapa kali meteor harus ditembak. Lalu self point itu skor yang didapat jika kita menghancurkan meteornya, dan itu berbeda-beda ya sesuai ukurannya. Di sini kan tadi ukurannya ada apa aja di sini. Nah, itu poinnya juga akan berbeda untuk setiap meteor yang dihancurkan. Oke, lanjut. Di sini ada devdel self sama seperti yang tadi ya. Ini merupakan destruktor yang berfungsi untuk menampilkan teks meteor destroy saat objek meteor kita dihancurkan. Oke. Lalu lanjut di sini dev update self yang berfungsi untuk dev update self ini berfungsi untuk membuat meteor saat muncul itu berputar ya, dan mendeteksi tabrakan dengan pemain atau dengan misil gitu. Jadi meteornya akan terus muncul saat dihancurkan atau bertabrakan seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kelas misil. Di sini yang kelas misil ini memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur objek misil yang ada pada game saya ini ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada dev initnya sebagai konstruktornya tadi. Ini dipanggil konstruktor ini dipanggil ketika objek misil itu dibuat dengan membuat posisi awal X dan Y. Lalu di sini ada super init XY yang berfungsi untuk memanggil konstruktor dari game object, yaitu super kelasnya tadi ya, dan memberikan atribut posisi X, Y, dan mewarisi struktur dari sprite-nya. Oke, selanjutnya ada self rect ini. Self rect ini berfungsi untuk membuat kotak atau pelurunya gitu ya, berukuran 4 piksel dan lebarnya lebarnya itu 4 piksel dan tingginya itu 8. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada devdel ya. Devdel sama seperti yang tadi, ini merupakan destruktor yang berfungsi untuk menampilkan misil destroy saat objek misil itu dihancurkan. Oke, di sini ada dev draw self yang berfungsi untuk menggambarkan ini kita ya, misil-misil kita gitu. Dan ada dev update self sama fungsinya seperti tadi saat untuk memunculkan misil kita saat dihancurkan gitu. Oh iya, dev update self ini juga maaf tadi fungsinya itu untuk menggerakkan peluru kita itu agar munculnya atau keluarnya itu ke atas gitu. Oke, lanjut. Di sini ada create the sprite group. Tujuannya untuk mengelompokkan objek untuk memudahkan update-nya dan update dan gambarnya gitu.
Lalu di sini ada load background image ya, fungsinya jelas untuk kita mengeload atau load dari background yang kita punya tadi ya, yang udah kita ada di sini, kita load dengan kode ini gitu. Lalu selanjutnya create the player. Ini create the player ini berfungsi untuk menambahkan pemain ke grup sprite ya, ke grup sprite gitu. Nah, lanjut ke misil cooldown ini. Nah, fungsi dari misil cooldown ini untuk mengatur jeda dari misil yang kita tembakkan itu, mau kita seberapa lama jedanya, seperti itu. Nah, lalu di sini lanjut ada def right text. Cooldown ini jelas ya, fungsinya untuk menampilkan teksnya seperti teks score dan teks nyawa di layar pada game kita gitu. Nah, lanjut di sini dev create meteor. Nah, dev create meteor ini adalah fungsi ya untuk inisialisasi objeknya, untuk deklarasi objek meteor di sini. Nah, di sini kita mendeklarasikan objek meteor itu di sini. Jadi meteor itu akan muncul dengan kita mendeklarasikan objeknya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada di sini ada fungsi ini ya. Clock dan FPS running dan loop CTR ini adalah loop utama dari game ini ya, loop utama dalam menjalankan game kita ini selama runningnya itu. Oke, lalu lanjut. Di sini ada for event in game get quit. Nah, ini berfungsi jika kita menutup jendela dari pop-up game kita, maka gamenya akan berakhir seperti itu. Lalu di sini ada ini fungsi ini. Nah, fungsi ini mengatur kontrol dari kita dalam memainkan game ini. Fungsi ini berfungsi agar kita bisa menggerakkan karakter pesawat kita bisa ke kiri, ke kanan, dan tekan spasi untuk menembakkan misilnya tadi. Oke, dan for BG ini untuk menampilkan background secara penuh ya di game kita, serta lalu ada ini player update dan misil update dan sebagainya, ini untuk update dan gambar semua objek di layar game kita nanti. Nah, lalu ada if loop CTR sama dengan 100 ini berfungsi untuk menambah meteor setiap 100 iterasi loopingnya gitu. Oke, lalu ini ada write text dari ini. Display update ini berfungsi untuk menampilkannya ya, menampilkan informasi nyawa dan skor saat proses game kita itu sedang berjalan gitu. Informasi dari tulisan nyawa dan skor kita tadi. Nah, ini untuk if player lives ini. Nah, jika berfungsi ini, kode ini berfungsi untuk jika karakter kita atau pesawat kita itu nyawanya sudah habis, maka gamenya akan berakhir atau kita akan kalah gitu. Nah untuk yang terakhir di sini game .quit ini berfungsi untuk keluar dari gamenya lah gitu. Oke, saya akan ini sedikit menampilkan ya contoh dari game saya ini. Sebentar. Ya, nah ini dia contoh game yang tadi saya buat itu ya. Nah, ini dia ya contoh tampilan gamenya ya, seperti ini dengan background yang sudah saya bikin nih. Ada berbagai macam jenis ukuran meteor dan warnanya, ada yang warna coklat dan abu-abu. Nah, ini saat kita mengeluarkan misil. Nah, maka saat saya menganjurkan meteor ini akan bertambah skor kita ya, dan saat saya tuh menabrakkan atau terkena meteor, nyawa saya akan berkurang seperti itu. Nah, lalu di sini juga terlihat bahwa akan muncul teks-teks meteor destroy, missile destroy saat kita menghancurkannya gitu. Oke,
Mungkin itu saja ya sedikit penjelasan dari game yang saya buat ini, yaitu game space shooter. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian ingin mengcopy dari kode yang saya punya, silakan jika kalian ingin membuat game ini juga gitu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan tampilkan ya hasil dari game saya tadi. Nah, ini dia. Di sini kan muncul banyak meteor ya dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, dan dengan background yang ini yang dengan sesuai dengan gambar yang saya punya. Dan di sini saat saya menghancurkan meteornya, nah maka skor saya akan bertambah sesuai dengan ukuran meteor itu tersebut ya. Dan saat saya terkena, nyawa saya akan berkurang. Seperti itu. Nah, di sini misilnya muncul seperti ini gitu. Oke, mungkin itu aja ya tampilan dan penjelasan yang saya bisa berikan. Mungkin kurang lebih itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.